selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Ribuan honorer di Lombok Barat tidak lolos menjadi pegawai kontrak pemerintah. Edarkan narkoba, seorang pria di Mataram diringkus polisi. Cegah penularan virus HMPV, Dinas Kesehatan perketat pengawasan pelabuhan dan bandara. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Ribuan tenaga honorer di Kabupaten Lombok Barat tidak lolos pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada akhir tahun lalu. Dari data Badan Kepegawaian Daerah, jumlah ASN yang tidak lulus mencapai 3.580 orang yang bertugas di seluruh kantor OPD dan instansi pemerintah. Hal itu tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang berjanji akan memprioritaskan tenaga honorer yang masuk database BKN menjadi P3K. Sementara keberadaan para tenaga honorer juga semakin membebani daerah setelah keluarnya kebijakan penghapusan status tenaga honorer oleh pemerintah pusat. Pemda berharap agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan resmi agar tenaga non-ASN yang tidak lulus dapat diakomodir menjadi tenaga P3K paruh waktu. Semua non-ASN, apapun namanya, akan diselesaikan paling lambat, itu wajib. Ini wajib di sana, wajib diselesaikan sampai dengan Desember 2025 gitu. Nah, penyelesaian itu berdasarkan pendataan yang dilakukan bulan Oktober 2022 gitu. Nah, data yang 2022 yang masuk database BKN, nah terhadap yang tercecer dari pendataan Oktober 2022 itu dicari lagi, digali lagi, sehingga dibuat dia tahap kedua oleh pusat, diberikan kesempatan terhadap yang tidak mendaftar. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga akan tetap mengupayakan tenaga non-ASN dapat diprioritaskan menjadi pegawai kontrak pemerintah atau P3K pada tahun berikutnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Mulai mewabahnya penyakit kuku dan mulut di Kabupaten Lombok Timur mulai meresahkan peternak di sejumlah wilayah. Di Kelurahan Kelayu Jorong misalnya, para kelompok ternak mulai khawatir pasalnya penularan PMK menurut mereka sangat cepat menyebar. Selain menyebabkan sapi hilang nafsu makan dan lumpuh, penyakit PMK juga menyebabkan harga jual sapi menjadi anjlok. Karena khawatir tertular, para peternak mulai menjaga kebersihan kandang dan memberi vaksinasi hewan ternaknya agar tidak tertular. Ya ada sih ada, cuman tidak seperti dulu sekaligus dia kenakan. Kalau sekarangnya sebagian aja, tidak terlalu lah gitu. Cuman yang paling banyak sekarang kalau di kita itu ada gutu yang hinggap di badannya sapi kita gitu. Siapa langkah teman-teman peternak ini untuk mengatasi PMK ini? Atasi PMK ini untuk mengatasinya harus kandang bersih dan harus makan sehat juga. Terus suntikannya paling tidak 1 kali dalam 3 bulan disuntik. Dinas Peternakan mencatat hingga saat ini ditemukan 20 kasus hewan terjangkit penyakit mulut dan kuku sejak awal Desember lalu. Di mana kita di Indonesia, kalau tidak salah Desember kemarin, itu terjadi lonjakan PMK khususnya di Pulau Jawa. Nah, itu di Jawa Timur kalau tidak salah. Nah, ini menjadi menjadi atensi kita. Maka pertanyaannya, kira-kira dengan adanya lonjakan di Provinsi Jawa atau di Pulau Jawa, apakah akan berdampak di Provinsi NTB atau khususnya kita di Lombok Timur.
Ya, kalau kita melihat di NTB atau khususnya kami di Lombok Timur, memang kita lihat ada spot yang kita duga, ada spot atau ada tempat-tempat kasus yang kita duga PMK. Untuk mengantisipasi penyebaran PMK, Pemda akan meningkatkan pengawasan ternak yang datang dari luar daerah untuk memastikan sapi atau kambing tersebut tidak terjangkit PMK. Muhtanu melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengantisipasi penyebaran Human Metapneumovirus atau HMPV dengan memperketat pengawasan di pintu masuk bandara dan pelabuhan sejak awal pekan ini. Petugas akan memberlakukan cek kesehatan dan suhu tubuh pada setiap wisatawan yang datang ke NTB seiring merebaknya kasus HMPV di sejumlah negara. Pengetatan protokol kesehatan efektif mulai diberlakukan sejak pekan ini dengan pemeriksaan khusus terhadap pelaku perjalanan dari luar negeri. Selain petugas medis, pengetatan pengawasan juga melibatkan petugas Balai Karantina Kesehatan dan instansi terkait. Kemudian ini juga bisa menular selain lewat bersin tadi, bisa kalau kita salaman sama orang dengan flu tadi, ya juga kemudian kita tempelkan bekas salaman itu dan orang yang kebetulan sakit itu kita bisa tertular. Seperti itu cara penularannya. Mirip COVID ya? Mirip flu, ILI namanya, illness like influenza. Jadi illness like influenza. Ya, jadi seperti itu intinya kita artinya tubuh kita sudah bisa mengenali yang flu. Jadi intinya kita tidak perlu banyak khawatir dengan tentunya sistem penguatan di pintu-pintu masuk sudah kita lakukan penguatan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menguatkan daya tahan tubuh kita. Dinas Kesehatan mengimbau warga tidak panik dan tetap menerapkan pola hidup sehat dan meningkatkan imunitas sebagai upaya menangkal virus yang menyerang pernafasan tersebut. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aidi Furqon, memenuhi panggilan penyidik tindak pidana korupsi Polresta Mataram pada Selasa siang. Ia dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya terkait tindak lanjut dan pengembangan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan salah satu bawahannya di lingkup Dikbud NTB. Polisi melayangkan 25 pertanyaan seputar mekanisme proyek serta regulasi yang dikeluarkan terkait pelaksanaan proyek fisik perbaikan sekolah SMK di Kota Mataram. Seusai diperiksa selama 5 jam, Kadis menyatakan kehadirannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai salah satu saksi dalam dugaan pemerasan yang melibatkan salah seorang kabid berinisial AM. Aidi mendampik dirinya terlibat pada dugaan pemerasan terhadap rekanan yang menyebabkan bawahannya ditangkap. Jadi saya sudah memenuhi undangan karena sekaligus minta maaf kepada Polres bahwa tanggal 6 itu nggak bisa hadir karena berbagai alasan yang sudah saya buat dalam surat tertulis kepada Polres Mataram pada saat itu, sehingga hari ini alhamdulillah saya bisa kurang lebih 5 jam memenuhi undangan untuk dimintai informasi keterangan terkait peristiwa yang terjadi di Dikbud. Ya. Oke? Ada berapa pertanyaan Pak? Lupa saya tadi. Banyak, puluhan pertanyaan. Pak Kades, terhadap tudingan itu seperti apa Pak Kades? Tudingan yang mana nih? Tudingan yang Misalnya menyebut ada ruang keterlibatan Pak Kades juga dalam yang menentukan itu adalah dari Pak Kades sendiri seperti apa? No comment deh karena saya juga nggak ngalamin itu. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa Kadis Dikbud Provinsi NTB setelah penundaan pemeriksaan kemarin baru hari ini datang untuk memenuhi kembali panggilan kami dari Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram dalam rangka pemeriksaan. Jadi memang benar terhadap Kadis sudah kami minta keterangan sebagai saksi dan sudah berapa jam kami lakukan pemeriksaan dari pagi hingga sampai saat ini ada sekitar 5 jam kami lakukan pemeriksaan dan sudah memberikan keterangan saya. Ada berapa pertanyaan?
pertanyaan ya sekitar kurang lebih 25 pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan ODD kemarin. Polisi terus mendalami dugaan pemerasan dalam proyek yang melibatkan seorang ASN berinisial AM yang ditangkap tangan oleh tim Tipikor saat menerima uang senilai 50 juta rupiah. Aparat telah memeriksa puluhan saksi kunci untuk mendalami adanya dugaan oknum lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.